Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kita, channel Hobi-Hobi. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah, di mana kisah ini sangat menginspirasi kita semua. Di mana cerita ini mengisahkan tentang seseorang yang melakukan maksiat dan melakukan dosa dengan besarnya, dan pada akhir hayatnya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak kisahnya. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki di zaman Musa alaihissalam yang waktu matinya tidak ada orang yang mau memandikan, mengkafaninya karena kejahatannya yang luar biasa. Kemudian orang-orang mengusungnya dan melemparkannya ke tempat sampah. Maka Allah mewahyukan kepada Musa, "Hai Musa, ada seorang laki-laki meninggal dunia di tempat si fulan dibuang di tempat sampah, sedangkan dia adalah seorang waliku, dan mereka tidak memandikan dan mengkafani maupun menguburnya. Maka pergilah engkau dan mandikanlah dia, lalu kafanilah dan solatkanlah serta kuburlah orang itu." Kemudian datang Musa ke tempat itu dan bertanya kepada mereka tentang mayat itu. Orang-orang sekitarnya berkata, "Orang itu mati dalam sifat begini dan begitu. Ia orang yang banyak berbuat kejahatan dan dosa." Musa berkata, "Di mana tempatnya?" "Allah telah mewahyukan kepadaku untuk kepentingan orang ini." Musa berkata pula, "Tunjukkanlah kepadaku tempatnya." Orang-orang itu pun pergi bersama Musa. Tatkala Musa melihat mayat tergeletak di tempat sampah dan ia telah diberitahu orang-orang tentang kejelekan perbuatan dosanya, maka Musa berkata kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menyuruhku mengubur dan salatkannya, sedangkan kaumnya menyaksikan kejahatannya, dan Engkau lebih mengetahui daripada mereka mengenai pujian dan celaannya." Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, "Hai Musa, benarlah kaumnya mengenai apa yang mereka katakan tentang keburukan perbuatan. Hanya saja ia mohon kepadaku pada waktu wafatnya dengan 3 hal, di mana 3 hal tersebut yang apabila semua orang berdosa dari makhlukku mohon kepadaku dengan perantara ketiga hal itu, niscaya aku berikan pada apa yang dimohonnya itu. Bagaimana aku tidak kasihan kepadanya ketika ia memohon, sedangkan aku adalah yang maha pengasih di antara maha penyayang." Musa berkata, "Wahai Tuhanku, apakah ketiga perkara itu?" Allah Ta'ala menjawab, tatkala menjelang orang mati, orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau mengetahui pada diriku bahwa aku melakukan maksiat sedang aku tidak menyukai maksiat dalam hatiku. Akan tetapi dalam diriku terdapat 3 perkara hingga aku melakukan maksiat kendati tidak menyukai maksiat dalam hatiku. Yang pertama, hawa nafsu, dan teman yang buruk, dan iblis terkutuk. Ketiga perkara ini menjerumuskanku ke dalam maksiat. Karena Engkau tahu pada diriku apa yang kuucapkan, maka ampunilah aku." Yang kedua, orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, sungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku melakukan maksiat dan aku bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat, namun aku suka menemani orang-orang soleh dan lebih kusukai daripada orang-orang fasik." Yang ketiga, orang itu berkata, "Sesungguhnya Engkau mengetahui, sesungguhnya orang-orang soleh lebih aku cintai daripada orang-orang fasik, lebih aku sayangi dari orang-orang fasik. Hingga seandainya ada 2 orang, yang satu orang baik-baik dan yang lain orang jahat, sungguhlah aku dahulukan keperluan orang-orang baik daripada orang-orang jahat." Dalam suatu riwayat oleh Zaid bin Aslam diceritakan, "Wahai Tuhanku, andai kata Engkau maafkanku dan ampuni dosa-dosaku, niscaya para wali dan nabimu gembira, dan sedihlah para setan, musuhku dan musuhmu. Dan andai kata Engkau menyiksaku lantaran dosa-dosaku, niscaya gembiralah setan dan para iblis dan para pengikutnya, dan sedihlah para nabi dan wali. Dan aku tahu bahwa kegembiraan para wali lebih Engkau sukai daripada kegembiraan setan dan para pengikutnya. Maka ampunilah aku, ya Allah, sungguhnya Engkau mengetahui apa yang kukatakan, dan kasihanilah aku serta maafkanlah aku." Allah Ta'ala berkata,
maka aku pun mengasihani dan mengampuni serta memaafkannya, karena sesungguhnya aku Maha Pengasih dan Penyayang, khususnya terhadap siapa yang mengakui berdosa di hadapanku. Dan orang ini telah mengaku berdosa, maka kuampuni dan kumaafkan dosanya. Hai Musa, lakukanlah apa yang kuperintahkan kepadamu, karena aku mengampuni dengan kehormatannya siapa yang mensolatkannya, jenazahnya dan menghadiri penguburannya. Hadis riwayat Tabrani dari Abi Hatim.